Yesusku. Haleluya. Sungguh kami bersyukur, kami limpah dengan syukur Tuhan. Di penghujung tahun ini Tuhan, kami ada Tuhan pada malam hari ini. Kami menghitung setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya karena kebaikan-Mu saja Tuhan, hanya karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, perkenanan-Mu sungguh hidup di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bawa pujian syukur kami Tuhan kepadamu. Sembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah Kau bertata di atas setiap pujian sembahan kami Tuhan. Satu kerinduan kami Bapa, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu menjadi pujian yang berkenan di hati-Mu Tuhan, menjadi pujian yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Hanya itu Tuhan yang menjadi satu kerinduan kami Bapa. Kau bertata di atas setiap pujian penyembahan umat-Mu pada malam hari ini Yesus. Haleluya. Kami mau teruskan pujian penyembahan kami Bapa. Kami mau terus ada di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Hosana in the highest. Let our King be lifted up.
Engkau yang layak disembah, bagimu pujian syukur, bagimu sembahan syukur, Yesus, haleluya. Terpujilah Engkau, kami rindu, tenggelam lebih dalam di dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu ada segalanya, Yesus, haleluya. Ku naikkan korban syukur bagi Allahku yang hidup, bagi Allahku yang heran, haleluya. Besar Engkau, sungguh besar Engkau di dalamku, Yesus. Ku menyembah yang dahsyat, haleluya. Jesus, haleluya. Jesus. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and I will sing how great is our God. Is our God. Sing with me, how great is our God, and I will sing how great is our God, how great, oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and I will sing how great is our God, how great, oh, Jesus, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and I will sing how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. How great, and I will sing how great, and I will sing how great is our God. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah satu-satunya jawaban doa.
Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa hari ini. Senang boleh berjumpa dengan jemaat Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada. Mari kita sama-sama tundukkan kepala sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih kalau kami boleh sampai di penghujung akhir tahun ini Tuhan. Kami tahu itu semua hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh diberi kesempatan ada di dalam satu persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Khususnya di dalam ibadah jawaban doa hari ini Bapa. Kami rindu Tuhan untuk kembali dibekali lewat kebenaran firman-Mu. Kembali diberi kekuatan, diteguhkan lewat kebenaran suara firman-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Hamba terbatas, tapi biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas, yang menyampaikan setiap kata demi kata, dan itu menguatkan bagi setiap umat Tuhan yang ada di dalam ibadah jawaban doa hari ini. Terima kasih, kami bawa hati dan pikiran kami yang terbaik Tuhan pada saat hari ini, dan kami percaya pada saat hari ini kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Tidak terasa kita sudah ada di penghujung akhir tahun 2024, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya masih teringat beberapa tahun yang lalu bagaimana ketika ibadah-ibadah online itu dilaksanakan, hampir mayoritas semua gereja melaksanakan ibadah online karena ada COVID ya saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi sampai hari ini saya percaya kalau kita ada sebagaimana kita ada, bahkan sudah memasuki penghujung akhir tahun 2024, itu semua karena kebaikan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Itu semua karena cinta Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, malam hari ini di penghujung akhir tahun 2024, saya rindu sama-sama kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, biasanya kalau memasuki bulan Desember, itu adalah bulan yang sibuk bagi orang Kristen, saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena kalau bulan Desember itu banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan, terutama dalam mempersiapkan perayaan Natal. Ya, karena Natal adalah salah satu perayaan yang dirayakan oleh umat Kristiani di seluruh dunia. Bahkan ada beberapa tempat yang sudah mulai merayakan Natal itu gak bulan Desember. Ada yang dari bulan November, ada yang dari bulan Oktober, karena mereka merayakan Natal keliling ya, keliling di daerah-daerah. Biasanya mereka sudah mulai merayakan Natal itu ada yang dari bulan September, Oktober, November, sudah ada jadwal Natal, saudara dikasihi Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kalau kita renungkan, apa sih arti Natal? Setiap tahun kita merayakan Natal sebagai umat Kristiani. Kalau kita lihat Natal, mungkin yang terlintas sekilas, wah, lampu-lampu yang indah, gemerlap, seperti saudara lihat background saya, banyak sekali lampu-lampu, kerlap-kerlip, indah sekali saudara. Kemudian mungkin kalau anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu, mereka identiknya kalau Natal itu mau menjelang perayaan Natal, mereka biasa minta baju baru. Atau ketika sekolah minggu ada dapat hadiah, reward sepanjang tahun ketika mereka itu rajin dan lain sebagainya, saudara dikasihi Tuhan. Atau mungkin ada juga orang menyikapi makna Natal itu, wah, kalau Natal itu kita kumpul keluarga besar. Kita kumpul keluarga besar, kita saling ketemu. Biasanya kita jarang susah ketemu, tapi di tanggal 25 Desember kita ketemu. Kemudian kita saling sharing ya mengenai kebaikan Tuhan. Kumpul keluarga besar dan ada banyak makanan yang berlimpah di situ biasanya, saudara dikasihi Tuhan. Tapi hari ini di penghujung akhir tahun 2024 kita mau belajar apa sih esensi kelahiran Tuhan Yesus atau perayaan Natal yang setiap tahun selalu kita rayakan sebagai umat Kristiani. Karena kalau tidak dapat kita pungkiri, kadangkala kita terlalu sibuk di perayaannya, kita terlalu sibuk di persiapannya, kita terlalu sibuk mungkin karena setiap tahun kita merayakan, sehingga esensi atau makna Natal itu jadi bergeser atau tertutupi dengan proses persiapan kesibukannya. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, perayaan kelahiran Tuhan Yesus atau perayaan Natal, tanpa kita mengerti makna tujuan daripada kelahiran Tuhan Yesus, itu menjadi satu perayaan atau ibadah yang sia-sia, saudara dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena tujuan daripada kelahiran Tuhan Yesus itu
tidak sampai dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kalau tujuannya nggak sampai, secara otomatis kita nggak akan terima apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan menjanjikan bahwa ketika kita dengar-dengaran, kita hidup menjadi pelaku firman, apa yang kita tabur kita tuai. Saya pernah katakan di dalam satu kebenaran firman Tuhan, ketika kita menabur ketaatan, kita akan menuai penggenapan janji firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi bagaimana kita bisa taat, bagaimana kita bisa melakukan bagian kita kalau kita tidak memahami apa yang harus kita lakukan, kalau kita tidak memahami apa tujuan, kenapa saya ada sampai hari ini, kenapa saya renungkan, kenapa di tahun 2020, 2021 begitu COVID melanda seluruh dunia. Ada, mohon maaf, ada orang-orang yang mungkin terdampak karena COVID, ada yang bisa survive selamat, tapi ada juga yang Tuhan punya rencana lain sehingga mereka kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang masih tetap ada sampai hari ini? Saya percaya ada maksud, tujuan, rencana daripada Tuhan. Bahkan di penghujung akhir tahun 2024 ini kita masih bisa merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya? Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita renungkan di dalam ibadah jawaban doa ini, supaya ketika kita merayakan Natal, ketika kita meninggalkan tahun 2024, kemudian kita menyongsong memasuki tahun 2025, kita tahu bagaimana kita membawa hidup kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Pada waktu kita tahu dan kita memahami apa tugas, tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, secara otomatis kita akan melihat sesuatu hal yang luar biasa akan terjadi di tahun 2025, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius 1 ayat 21, firman Tuhan menuliskan, kenapa Yesus lahir di dalam dunia ini? Kenapa Tuhan kirim anaknya yang tunggal buat seluruh umat manusia? Matius 1 ayat 21, firman Tuhan katakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ayat ini begitu jelas. Kenapa Yesus datang ke dunia ini? Kenapa Yesus dikirim dan dilahirkan di dunia ini? Firman Tuhan katakan, Yesus datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, supaya seluruh umat manusia terima keselamatan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi percaya kepada Yesus, terima keselamatan, saudara dikasihi Tuhan. Seperti saudara dan saya malam hari ini, waktu saudara mengikuti ibadah jawaban doa, karena saudara percaya kepada Tuhan, saudara adalah orang Kristen, pengikut Tuhan Yesus Kristus, saudara percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan menjanjikan bahwa dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini berbicara mengenai keselamatan, saudara dikasihi Tuhan. Jadi kita merenungkan makna daripada kelahiran Yesus ketika kita merayakan Natal. Yang pertama itu adalah supaya kita terima keselamatan, saudara dikasihi Tuhan. Dan saudara dan saya sampai hari ini ketika kita percaya kepada Yesus, kita sudah terima keselamatan, saudara dikasihi Tuhan. Tapi jangan lupa, firman Tuhan katakan, kita mesti menjaga keselamatan kita, karena keselamatan itu bisa hilang, saudara yang dikasihi Tuhan. Keselamatan itu bisa hilang. Karena firman Tuhan katakan nanti akan muncul. Bagaimana di dalam 2 Timotius 3 dikatakan nanti nilai-nilai kebenaran itu akan bergeser, saudara dikasihi Tuhan. Saking susahnya dunia ini, sehingga karakter manusia mulai bergeser. Tapi firman Tuhan juga katakan barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, jadi poin pertama kita belajar mengenai makna Natal, pesan Natal. Yang pertama adalah Yesus datang ke dunia ini supaya seluruh umat manusia terima keselamatan. Untuk kita bisa terima keselamatan, tadi di dalam Yohanes katakan kita harus percaya kepada Yesus. Karena Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tidak ada seorang pun yang terima boarding pas keselamatan kalau tidak melalui Yesus. Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan untuk kita bisa terima keselamatan, percaya kepada Yesus.
Ingat tadi di awal saya bilang makna daripada Natal, makna daripada perayaan Natal ataupun kelahiran Tuhan Yesus. Iya ya, Tuhan datang supaya saudara dan saya selamat. Amin. Tuhan datang kalau saudara mungkin hari ini beribadah bersama dengan pasangan saudara, keluarga saudara. Ingatkan itu kepada keluarga saudara, anak-anak saudara. Bilang, ingat loh, kita sebentar merayakan Natal bukan masalah baju baru. Pelayan Tuhan merayakan Natal, terlibat dalam pelayanan bukan masalah baju baru, harus pakai seragam, enggak. Tapi Tuhan Yesus lahir di dunia ini supaya umatnya diselamatkan. Terima keselamatan. Dan untuk kita bisa terima keselamatan, percaya sungguh kepada Yesus, saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk kita bisa percaya kepada Yesus, firman Tuhan katakan, Yesus katakan harus datang kepada Yesus. Bagaimana caranya supaya kita bisa belajar daripada Yesus? Berbicara mengenai percaya kepada Yesus, gak mudah saudara. Mudah untuk diucapkan, perlu usaha dan pengorbanan untuk kita lakukan, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga mengajarkan ketika kita percaya kepada Yesus, banyak orang Kristen, ada yang percaya kepada Yesus, jadi orang Kristen sudah tahunan. Tapi saya teringat di dalam kitab Wahyu katakan, bahwa nanti ketika Tuhan datang yang kedua kali, Tuhan bilang nanti yang diukur gereja Tuhan. Di pelataran itu gak diukur. Berarti ada gereja-gereja Tuhan juga yang tertinggal. Ada orang yang mengaku orang Kristen, tapi dia gak terima janji Tuhan. Dia menjadi gereja yang tertinggal, saudara dikasihi Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan juga menuliskan kelahiran Yesus itu mengingatkan ketika kita percaya kepada Yesus, harus ada pertumbuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena ketika ada pertumbuhan, ada buah yang dihasilkan. Karena firman Tuhan katakan bahwa umat Tuhan itu harus ada pertumbuhan. Harus ada pertumbuhan, saudara dikasihi Tuhan. Bagaimana caranya kita tahu di dalam pengiringan kita kepada Tuhan bahwa ada pertumbuhan dalam kehidupan kita? Saya pernah katakan bahwa jangan bangga kita jadi orang Kristen, cukup datang hari Minggu, datang ibadah, that's all. Enggak, saudara dikasihi Tuhan. Karena banyak juga kita lihat anak-anak Tuhan datang hari Minggu, karena firman Tuhan katakan dari buahnya kelihatan. Yang melakukan perintah Tuhan, yang hidup menjadi pelaku firman, itulah yang akan dikenal oleh Bapa di surga. Berbicara mengenai pertumbuhan, saudara dikasihi Tuhan, coba kita lihat ada satu ayat di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-14. Firman Tuhan berkata, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ini berbicara mengenai pertumbuhan dalam gereja Tuhan, pertumbuhan dalam umat Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tadi di ayat sebelumnya dikatakan bahwa dilihat dari segi sudut waktu, dilihat dari segi umur, harusnya sudah makan makanan keras. Artinya apa? Harusnya sudah bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa secara rohani. Tapi kenapa masih suka minum susu? Karena firman Tuhan katakan barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Anak kecil itu seperti apa, saudara? Dia nggak cocok makanan keras, sukanya minum susu. Anak kecil seperti apa? Hal yang simple, saudara. Ngambek. Anak kecil itu identik suka tantrum, suka ngambek. Saya pernah satu ketika sedang ke pusat perbelanjaan, saya lihat seorang anak kecil, dia minta beli sesuatu oleh orang tuanya tidak bisa beli, dia marah, saudara. Dia ngambek, dia tantrum, dia guling-guling di lantai. Dia nangis jerit, orang tuanya mesti bujuk. Sampai anak itu setelah berapa lama mau dibujuk. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya mulai merenungkan. Waktu kita merayakan Natal, firman Tuhan katakan harus ada pertumbuhan dalam kerohanian kita. Kalau selama pengiringan kita, mungkin kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, panca indera yang terlatih, masih suka ngambek di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Makna Natal kita pada tahun ini, harus ada pertumbuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Atau mungkin ada hubungan-hubungan yang gak harmonis, saudara. Antara
orang tua dengan anak, antara sesama pasangan. Saudara mungkin pernah mengalami miskomunikasi, bertahun-tahun gak ngomong, saudara dikasih Tuhan. Biasanya kalau anak kecil, itu paling susah maunya dibujuk, saudara. Dia gak mau, dia minta maaf duluan. Tapi kalau orang dewasa di dalam Tuhan, dia sudah mempunyai kedewasaan, hikmat, kebijaksanaan. Dia akan tahu bisa membedakan. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita ditampar pipi kanan, kita mesti kasih pipi kiri. Artinya apa? Kita justru harus berbuat lebih lagi, saudara dikasih Tuhan. Jadi makna Natal tahun ini adalah satu hal yang simpel yang saya renungkan, saudara dikasih Tuhan. Mari kita ingat orang-orang yang mungkin tanpa disadari menutup akhir tahun 2024, ada orang-orang terdekat kita, atau mungkin ada saudara kita, puluhan tahun kita nggak ngomong, puluhan tahun kita nggak tegur sapa, tapi kita mengklaim diri kita orang Kristen. Bukankah firman Tuhan katakan, Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, supaya untuk kita bisa selamat harus ada pertumbuhan. Kalau kita orang Kristen, saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan di mana ada kesatuan, di situ Tuhan perintahkan berkat. Kalau kita orang Kristen, firman Tuhan juga katakan bahwa kita adalah pembawa damai. Saudara, sekalipun mungkin ada orang-orang yang tidak mau berdamai dengan kita, tapi yang perlu kita jaga adalah hati dan hidup kita. Mungkin kita nggak bisa jaga hati dan pikiran orang lain, tapi kita bisa jaga hati dan pikiran kita, supaya kita bisa berdamai, kita bisa menjadi pembawa damai, supaya Natal di tahun ini ada hal-hal yang harus kita bereskan. Kita sudah bereskan itu, supaya makna Natal kita ingat cinta Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita mau terima respon dari Tuhan, kita mau terima keselamatan dari Tuhan, sehingga kita bisa melewati menutup tahun ini dengan satu pelajaran bagaimana kita belajar dari Yesus, dan kita memasuki tahun 2025, mengawali tahun 2025 dengan berkat yang luar biasa daripada Tuhan, dengan hati yang bersih, pikiran yang bersih. Segala sesuatu yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan atau belum kita bereskan di tahun ini, saudara dikasih Tuhan. Karena Yesus datang ke dunia ini, saudara dikasih Tuhan, membawa damai, saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, tapi saya rindu kita sama-sama berdoa. Di dalam doa kita bersama, mari kita ingat mungkin ada hal-hal yang belum kita bereskan. Jangan pernah tinggalkan hal-hal yang belum kita bereskan di tahun 2024 ini, kemudian kita mau melangkah di tahun 2025. Saudara dikasih Tuhan, makna Natal tahun ini, mari kita bereskan itu semua dan kita melangkah di tahun 2025 dengan sikap hati dan pikiran yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Saya mau berdoa bagi saudara malam hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kembali kami diingatkan Tuhan, apa makna kelahiran-Mu Bapa. Engkau ingin supaya seluruh umat-Mu terima keselamatan. Dan untuk kami bisa terima keselamatan, harus ada pertumbuhan dalam hidup kami Bapa. Kami mau melakukan dari hal yang simpel dulu Tuhan. Mungkin ada di antara hidup kami Bapa yang belum kami bereskan. Mungkin ada di antara hidup kami yang kamu belum bisa mengampuni, atau masih ada kekerasan hati dalam hidup kami. Atau mungkin kami Tuhan dengan keluarga kami, anak kami, pasangan kami, ada hal-hal yang belum kami bereskan Tuhan, dengan kakak kami, adik kami Tuhan, sehingga mungkin kami tidak bertegur sapa atau lain sebagainya Bapa. Tapi di akhir tahun 2024 ini, di penghujung tahun 2024 ini Tuhan, kami rindu membereskan itu semua Tuhan. Karena Tuhan sudah lahir bagi kami supaya kami menerima keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara manusia, secara daging mungkin kami tidak mampu melakukan itu semua Tuhan. Itu sebabnya kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus untuk senantiasa memberikan hikmat-Mu Bapa, untuk senantiasa Tuhan membimbing kami Bapa, untuk senantiasa Tuhan membukakan setiap pewahyuan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hati yang keras Tuhan lembutkan Bapa. Segala hal-hal yang menghalangi supaya ada kesatuan di dalam kehidupan kami Tuhan, kami tolak, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
biarlah firman-Mu yang terbesar dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba berdoa dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, mari lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka Bapa. Tuhan jamah, Tuhan lawat setiap kehidupan mereka Bapa. Semakin hari Tuhan, mereka boleh semakin mengerti Tuhan, apa yang Tuhan mau mereka kerjakan dalam kehidupan mereka, khususnya di dalam pengiringan mereka Bapa. Terpuji-pujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan akhiri ibadah jawaban doa hari ini Bapa, tapi kami percaya karya Roh Kudus tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah jawaban doa ini kami kembalikan segala hormat, segala kemuliaan, segala kejayaan hanya bagi satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sampai berjumpa di dalam ibadah jawaban doa di waktu-waktu yang mendatang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu, hanya Yesus ku percaya. Engkaulah satu-satunya